Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdi ya. Nah, ini saya akan disini kan mengenai apa kan mau saya aktifkan besok ya sebagai seorang driver. Di situ kan Pak Abdi sudah mengenal apa itu yang namanya BIMover dan Black EV. Ya Pak Abdi ya. Tadi sudah saya arahkan untuk melakukan pendownloadan Black EV dan BIMover ya. Namun sebelum saya lakukan pengaktifan, saya selaku Viko harus kasih pembekalan apa itu yang namanya dedikasi atau support driver skill dan service ya Pak. Nah yang mana ini untuk Mas SPP-nya udah dikirim saya? support driver SPP yang buat performa, SPP itu S-nya adalah SOP ya Pak. SOP driver di saat berkendara. Sama yang ini yang nomor 2 itu dan servisnya itu Didi gimana? Belum ada itu. Customer kita itu ada pilot. Ya udah, SPP-nya kirim saya. Juga ada SAT-nya. Nah di situ juga ada SOP-nya. Namun untuk perkara ini ada dari DMS, dedikasi driver management system. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection full diesel. Unit kita ini sudah CDD ya Pak Abdi ya. Namun juga kalau di sini ada yang CDE. Halo Bu. Dan unit tersebut berbahan bakar solar. Halo. Ya Pak Abdi ya. Halo Bu. Saat ini Ya Bu. Diharapkan dan diharuskan ke semua orang harus menggunakan BBM secara efisien. Caranya bagaimana? Halo Bu. RPM jangan melebihi dari 2000 10 menit atau melebihi dari seperti biasa ya. Beda bank ya. Ya. Karena itu akan beda bank ya. Kita melebihi dari angka 2000. Kalau kita tanyakan dia akan naik. Mungkin kita kalau tanyakan RPM itu dari kondisi Pak Abdi ya. Dan untuk pemilihan SPBU saat ini diharuskan membeli BBM itu cuma ada di arah pulang. Jadi kalau sudah sampai di sini setelah satu harus melakukan pengisian minimum di 75%. Kondisi tangki itu sudah berkurang, harus diisi ke SPBU Jubung. Kalau dari Pasuruan ke Jubung sana ya. Dan juga bisa di SPBU sebelah diisi. Dan juga kalau memang dari arah Banyuwangi itu bisa juga di SPBU Ajung. Nah, namun kalau misal kondisinya kosong, kalau dari Banyuwangi ya juga bisa ke SPBU Jubung. Nah, kalau sudah mengetahui di situ ada, diharuskan ikut antri, ya Pak. Karena kondisi DC, kondisi BBM itu kalau kita tidak ngantri, tidak mengalami antri, besok kita kerepotan atau kesulitan. Dan pemilihan SPBU PT Setra Praba, SPBU yang ada di BIMover harus PT Setra Praba Perkasa, ya Pak. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh, harus PT Setra Praba Perkasa. Dan penghitungan kilometer itu harus dilakukan secara aktual. Kalau memang di odometer itu 1, 2, 3, 4, 5, kita harus lakukan penginputan. Dan penginputan tersebut harus dilakukan di SPBU. Tidak diperbolehkan itu BBM itu saat di DC, kecuali ada suatu sebab. Ya, situ mohon dipahami. Lanjut di gambar yang selanjutnya, metode pengecekan kendaraan. Balok ya Pak ya, bodi dan ban. Kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca itu dilakukan setiap harinya, ya Pak. Bila mana diketahui bodi itu dan ban, tekanan ban dan yang disebutkan di sini akan terjadi kerusakan, sebelum Pak Abdi membawa, harus segera mendokumentasikan dan menginfo tim dispatcher, ya, ataupun tim operasional. Untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban. Nah, sebetulnya sih setiap hari kondisi ban itu harus diteliti, dicek.
apakah itu kekurangan tekanan angin, apakah kurang gembos ya Pak ya, atau bocor, itu segera dilakukan pengecekan setiap hari. Untuk bulanan, periksa kondisi karet wiper. Kalau keras itu segera diajukan di sistem Kletive ya Pak. Kalau kondisinya ban tersebut itu ketebalan 1 mili, maksimum di 1 mili, segera diajukan, namun konfirmasi terlebih dahulu. Dan setelah diajukan ban itu screenshot follow up ke OPC ya. Aman. Biasanya pengajuan ban itu dilakukan secara serentak di awal bulan. Dari OPC itu sudah mengarahkan. Untuk A, air, periksa air radiator. Nah, itu setiap hari harus dilihat Pak, tandon yang ada di belakang kabin sebelah kiri, itulah tandon air radiator untuk unit yang saat ini ada di sini Pak. Kalau misal kosong, itu segera dilakukan pengisian. Kalau memang tidak bisa dilakukan pengisian, dibukalah kabin Pak ya. Kabin dibuka, pastikan tidak ada telur yang ada di dalam kabin ya. Karena terjadi kalau kita buka tanpa melihat yang ada di dalam, takutnya tutupnya jok kemudi itu terbuka karena di situ ada toolkit. Nah, kalau kita membuka secara tidak diawasi, takutnya yang di belakang toolkit itu terhempas sehingga mengakibatkan kerusakan ya Pak. Jadi pastikan membuka kabin itu harus dilihat terlebih dahulu. Dan untuk membuka tutup air radiator ini biasanya untuk rekan driver atau driver yang tidak melakukan penutupan secara sempurna, tutup itu hilang karena tekanan air panas Pak. Kalau kita kehilangan tutup itu ya mau nggak mau driver harus mengganti Pak. Ya di situ. Terus untuk air wiper itu ada tandanya ada di kiri dalam. Itu bisa diisi dengan sabun atau air ya, diisi dengan air sabun karena itu berfungsi bila mana ketika Pak Apri berkendara tiba-tiba kaca yang ada di depan itu kotor yang mengakibatkan gangguan penglihatan, itu bisa dilakukan dengan membersihkan dengan air wiper. Tidak dibenarkan kita membersihkan sambil mengemudi sambil lempar. Itu biasanya yang saya lihat ya, lempar air aqua. Itu tidak dibenarkan karena di situ distraksi Pak. Ya. Kalau distraksi itu fatal akibatnya. Untuk bulanan, periksa kebocoran atau sambungan-sambungan. Itu bulanan ya. Kalau bila mana diketahui tidak berfungsi ataupun rusak ya harus diajukan di Kletive. Dan untuk listrik Pak, periksa lampu-lampu sebelum berangkat, lampu depan, lampu belakang, lighting kanan, lighting kiri, lampu rem itu dicek Pak. Bila mana putus, nah ini kan disediakan di spek, nah itu sudah disediakan dari bengkel. Caranya putus, tulis KM yang ada di meter dan plat nomor. Nanti tulis itu dari spek. Entah Pak ini lampunya putus, nah, KM-nya berapa, plat nomornya berapa, itu ditulis dan ya. Namun kalau sudah diganti tetap putus, segeralah ajukan karena lampu itu sangat berfungsi, sangat berguna dengan baik kalau kita bermanuver ya. Untuk sambungan aki jangan sampai longgar. Kalau longgar akan terjadi ngefoam karena aki itu tegangannya 24 volt. Kalau ngefoam leleh dan meleleh akinya soak ya. Selama aki soak ya segera diajukan di sistem Kletive. Kalau misal sudah diajukan screenshot karena untuk validasi stay engine on dan stay engine off ya Pak. Karena kita melakukan pelanggaran stay engine on dan stay engine off itu punishmentnya surat peringatan pertama dan yang terakhir. Nah, tolong laksanakan ya Pak. Dan untuk kita beristirahat jangan lebih dari 20 menit kalau kita makan ya. Dan selalu mendokumentasikan serta konfirmasi ke saya untuk validasi engine on. Karena kita dipantau oleh GPS Pak ya. Dan tidak dibenarkan lewat jalur
memeriksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan. Karena unit kita itu istilahnya kalau kondisi dalam kerusakan atau perbaikan. Maka dari itu setiap harinya itu dicek lah apakah ada tetesan atau rembesan yang ada di bawah kendaraan. Ya. Jadi kalau kelihatan tetesan atau kebocoran pastinya oli tersebut itu berkurang. Dan untuk penambahannya itu di angka 5.000 km. Dan untuk pergantiannya di angka 10.000 km. Ya. Pokoknya kalau mau penambahan, mau pergantian oli itu di follow up terlebih dahulu ke OPC. Ya, diinformasikan, Pak ini kayaknya sudah jadwalnya pergantian. Mohon arahnya apakah saya lanjut untuk pengajuan pergantian atau bagaimana ya? Atau koordinasikan ke tim bengkel. Dan level oli gardan. Nah, untuk level oli mesin itu dengan secara manual kita mencabut sticknya. Namun kalau untuk level oli gardan kita konsultasikan dengan tim bengkel. Pak ini gardannya bingung Pak, apakah olinya habis, itu koordinasikan. Namun kalau ketika saat di jalan terdengar, jadi driver itu harus memahami kondisi mesin dan unit yang dibawa. Jangan kita tidak paham tersebut, tahu-tahunya oli gardannya habis, oli remnya, oli semuanya itu habis. Itu mengakibatkan nanti kerusakan yang sangat parah. Dan untuk level oli rem, itu masternya ada di depan kemudi, di belakang, di bawah kemudi, depan kabin, dalam kabin depan, di bawah kemudi, ya master remnya. Itu dalam dashboard ini. Iya, di dalam dashboard kan masternya ada di situ Pak. Kalau semisal remnya itu diketahui kurang pakem, segeralah konfirmasi terlebih dahulu ke dispatcher. Diperbolehkan Pak untuk tes drive terlebih dahulu untuk memastikan kondisinya rem ini berfungsi atau tidak. Muter satu kali ke sini. Ya, ini nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan muter terus. Satu kali aja. Satu kali untuk memastikan. Siap. Nah, di situ Pak ya. Karena untuk cek untuk kelengkapan dan kertas P3 ya Pak, itu dicek. Nah sebetulnya kelengkapan dan kertas ini harus dimulai sebelum api berangkat bisa dari rumah, mulai dari saga, kaos, pijat, SIM-nya dilihat. Nah, ini jangan sampai terlewat. Tahu sendiri kan punya bapak dulu sampai terlewat kembali lagi ke eman kan Pak. Nah, di situ sering-sering dilihat, dikontrol. Nah, setelah itu pakai sepatu, celana dan standar grooming yang sudah saya interview pas waktu pertama kali, yaitu standar grooming. Setelah itu nyampe di sisi, nah itu kan ada toko yang berwarna biru Pak ya. Nah, toko berwarna biru itu berarti ada manual materai di situ Pak. Nah, itu yang sebelah kiri kan ada toko berwarna biru, ada dua jumlahnya Pak ya. Kiri pojok atas ada dua. Itu berarti ada materai dua Pak. Kodenya. Ini Jeffrey Tanyakanlah materai tersebut saat ada di sini, tidak dibenarkan saat ada di parkir atau saat ada di toko. Aslinya tidak ada. Kalau pas waktu serat 5 ke dispatch kok tidak tanya. Maksudnya itu Itu tidak dibenarkan. maksudnya Yang itu mana mengakibatkan kalau kontrak kerjanya tidak ada atau hilang akan kita suruh ganti Pak ke driver di situ. Setelah itu STNK Pak. STNK tim driver ya, tim dispatch ini sejak kapan menaruh berbarengan dengan driver yang lain karena antrinya sejak kapan berbarengan ya Pak ya. itu dua Ambil STNK, dilihat plat nomornya, terus masa berlaku fiurnya itu bagaimana, aktif atau tidak, itu kita mengetahui ya Pak ya. Jangan sampai kita salah comot untuk STNK kendaraan lain. kenapa nggak dibutuh-butuhin Efeknya nanti menjadi beban ke drivernya. Setelah itu sudah nyampe sini ke mobil. Kalau memang Pak Apri masuk belum tahu, usahakan nyampe di sini jam 4 pagi. Karena di situ masih ada waktu untuk menanyakan ke driver yang lainnya Pak ya.
sama nggak bunyi.